Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan nama Ambrosius Billy, NPM 217.155. Kali ini dengan pembahasan materi perpustakaan dan kepustakaan. Sebelum lanjut ke poin-poin tentang perpustakaan, saya minta kepada teman-teman untuk lakukan subscribe, like, dan juga jangan lupa tinggalkan komentar. Share jika video yang saya berikan ini bermanfaat, dan semoga dengan share kita bisa membagikan hal-hal baik dan menarik bagi teman-teman yang lain. Jadi kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang perpustakaan dan bagaimana kepustakaan itu sendiri. Perpustakaan itu merupakan suatu lembaga yang menyimpan data terekam dan tercetak yang dikelola dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Perpustakaan sekolah merupakan sebuah lembaga yang berdiri dalam suatu sekolah dan memuat segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dengan tujuan memberikan imajinasi dan juga penambahan keluasan wawasan kepada siswa. Ilmu perpustakaan sendiri merupakan bidang interdisipliner yang menggabungkan ilmu sosial, hukum, dan ilmu terapan untuk mempelajari topik-topik yang berkaitan dengan perpustakaan. Artinya, ilmu perpustakaan merupakan suatu ilmu yang berusaha menggabungkan segala aspek keilmuan dari berbagai ranah tentang keguruan dan juga pendidikan. Sejarah perpustakaan di belahan bumi, terutama bagian barat sebelum Masehi, merangkumkan sejarah yang sangat panjang tentang perkembangan perpustakaan pada masa sebelum Masehi. Dilakukan dengan cara pemahatan kayu, batu, dan lempengan sebagai objek bagaimana sesuatu yang ingin diketahui khalayak itu disuguhkan melalui tulisan. Tapi seiring perkembangan waktu, tulisan tersebut memudar dan hilang. Manusia kembali berusaha menemukan alat tulis yang lebih baik daripada alat tulis periode sebelumnya. Dan akhirnya sesudah Masehi, sekitar tahun 700-an Masehi, papyrus masih juga digunakan sebagai bahan tulis. Namun kemudian pada tahun ini juga menggunakan bahan tulis seperti kulit binatang. Sebelum itu di Eropa menggunakan kulit binatang sebagai bahan tulis, misalnya ketika membuat alat tulis dari kulit kambing, domba, biri-biri, dan binatang lain disebut dengan perkamen. Eropa Barat baru mengenal kertas pada tahun atau pada abad ke-12, sedangkan mesin cetak baru dikenal pada abad ke-15. Maka perkembangan perpustakaan berjalan sangat lambat, namun memiliki peranan penting di dalam dunia ilmu pengetahuan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, semakin terjadi perkembangan pesat sehingga sekarang ini terjadi atau kita dapat melihat perpustakaan yang menyediakan ilmu yang bersifat cetak dan terekam. Di Indonesia sendiri, sejarah perpustakaan berawal dari pada saat itu VOC dibubarkan, maka perpustakaan-perpustakaan itu kembali digunakan sebagaimana mestinya dengan mengandalkan sumbangan dermawan yang diantaranya adalah gubermen-gubermen pada masa itu. Dengan demikian, maka perkembangan sistem perpustakaan Indonesia menjadi lebih maju sesuai tuntutan zaman dengan adanya pendirian gedung-gedung perpustakaan serta segala perabot yang ada di dalamnya. Kali ini teman-teman, saya akan memberikan kepada kalian sebuah video menarik tentang bagaimana sebuah perpustakaan nasional diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia sendiri. Sekarang 27 lantai plus basement. Jadi nggak kaget kalau gedung perpustakaan nasional ini tertinggi
di dunia untuk gedung perpustakaan. Perpustakaan hanya akan menjadi pembuatan gedung, fasilitas. Ya penting komputer super cepat, penting ada buku-buku berkualitas, penting ada tempat yang nyaman. Tetapi lebih dari itu, yang kita perlukan justru ide-ide yang bisa digali bersama. Kegiatan seperti apa, pustakawan yang seperti apa yang bisa kita lakukan dan manfaatkan dengan berbagai fasilitas yang ada. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Perkembangan perpustakaan di Indonesia juga semakin berada pada masa yang modernitas atau sesuai dengan fungsi kegunaan serta mulai merambah ke tengah masyarakat. Jadi kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan materi bagaimana mendeskripsikan fungsi perpustakaan itu sendiri. Perpustakaan secara umum yang kita kenal berfungsi untuk memberikan nilai tambah atau pengetahuan kepada seluruh khalayak ramai yang di dalamnya memuat ilmu yang bermanfaat untuk kelanjutan hidupnya. Fungsi perpustakaan secara umum ini adalah membentuk setiap pribadi menjadi manusia yang bermoral dan berpendidikan pengetahuan yang baik, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dan juga berangkat dari hal tersebut, perpustakaan umum sangat disarankan untuk menyediakan berbagai bahan bacaan yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan pasar atau konsumen atau pengunjung. Fungsi perpustakaan dalam dunia pendidikan dan sosial itu adalah memberikan wawasan kepada peserta didik. Jadi lebih terkhusus kepada pelajar yang menjalankan aktivitasnya dalam lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Dalam dunia pendidikan, perpustakaan banyak digunakan oleh peserta didik untuk mencari referensi terkait dengan pelajaran yang diberikan oleh guru, juga sebagai wahana santai peserta didik jika sudah tiba saatnya istirahat dari materi pelajaran. Sedangkan dalam dunia sosial, perpustakaan memberikan kontribusi yang sangat vital, yaitu memberikan bahan-bahan untuk memecahkan masalah sosial. Misalnya tentang kemasyarakatan dan lain sebagainya bisa didapatkan di perpustakaan tergantung dari sumber dan juga bentuk informasi yang ingin kita dapatkan. Fungsi perpustakaan dalam ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan juga sekarang ini telah memasuki era digital yang mana semakin baik dan terkesan fungsional perpustakaan itu lebih ke arah berteknologi atau dalam bentuk yang lebih digital dan juga bisa diakses melalui jaringan internet. Secara garis besar, jenis perpustakaan juga itu dapat dibagi dalam berbagai banyak bentuk. Perpustakaan nasional misalnya merupakan suatu perpustakaan yang bergerak dalam bidang nasionalis. Perpustakaan umum, perpustakaan yang memberikan sumbangsih ilmu secara umum kepada pembaca dan pengunjung perpustakaan tersebut tanpa melihat dari latar belakang pendidikannya. Perpustakaan perguruan tinggi itu lebih khusus difungsikan sebagai perpustakaan yang memberikan informasi terkait suatu lembaga perguruan tinggi itu tersebut. Misalnya perguruan tinggi tentang keguruan dan ilmu pendidikan, maka perpustakaan ini akan menyuguhkan berbagai sarana dan prasarana dari berbagai referensi yang menyokong lembaga tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan apa yang sudah menjadi kriterianya. Perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang bergerak dan beroperasi di sekolah yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa. Sedangkan perpustakaan khusus merupakan suatu perpustakaan yang dikhususkan bagi mereka yang ingin membaca. Misalnya perpustakaan khusus untuk para tunanetra, tunawisnu, dan lain sebagainya. Jenis-jenis layanan perpustakaan umum dan perpustakaan khusus juga tuh sangatlah mirip, namun ada perbedaan-perbedaannya.
layanan yang terjadi dalam perpustakaan ini segala sesuatu memberikan kontribusi yang baik. Artinya memberikan referensi dan bahan bacaan atau bahan-bahan yang dibutuhkan oleh pembaca, customernya atau pengunjungnya. Dan juga melayani peminjaman buku dengan segala kriteria aturan yang mengatur berjalannya pelayanan sebuah perpustakaan. Layanan dalam perpustakaan sekolah tentunya lebih berbeda, di mana beberapa di antaranya adalah tentang aturan, pemakaian struktur, kepustakaan, penataan, dan layanan pinjam-meminjam buku, dan lain sebagainya. Sedangkan unit mekanisme kerja perpustakaan sekolah juga sangat diatur dan tersistem. Artinya, unit dan mekanisme kerja perpustakaan sekolah adalah sebagaimana terbentuknya perpustakaan itu beserta dengan tujuannya, bagaimana sarana dan prasarana dalam lingkungan perpustakaan tersebut. Adapun unit kerja perpustakaan adalah gedung, sekolah, perabotnya, surat-surat, keputusan yang membuat perpustakaan itu berkembang dan dipercaya keberadaannya. Artinya, koleksi bahan pustaka itu terorganisir. Koleksi bahan pustaka adalah sejumlah bahan pustaka yang telah ada perpustakaan dan sudah diolah atau diproses sehingga siap dipinjamkan kepada pemakai. Standarisasi peralatan perpustakaan sekolah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan peralatan yang ada dalam perpustakaan sekolah, seperti meja, tempat belajar, ruang tempat penjaga perpustakaan, tempat penyimpanan buku, buku daftar hadir atau daftar pengunjung, juga buku daftar peminjaman buku. Sedangkan untuk perlengkapan perpustakaan sekolah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem surat menyurat, kelengkapan isi perpustakaan, surat kuasa hukum juga harus terdapat pada jenis perpustakaan mana. Maka kewajiban seorang pustakaan adalah mengurus semua jenis perlengkapan yang diperlukan agar bisa dikatakan sebagai perpustakaan yang layak pakai dan terpercaya di kalangan masyarakat. Secara profesionalisasi pustakawan, fungsi dan juga kode etik diatur sebagaimana mestinya. Jadi, pustakawan sendiri itu dapat diartikan sebagai orang yang memiliki kompetensi dalam bidang kepustakaan, atau bisa disebut sebagai bapak perpustakaan, karena pustakawan merupakan orang yang benar-benar mengerti dan memahami tentang segala sesuatu yang ada dan terdapat dalam ruang tersebut, entah itu berkaitan dengan buku dan segala bentuk persyaratan lainnya. Fungsi pustakawan sendiri dapat dikatakan bahwa bertujuan untuk menjaga moralitas perpustakaan tersebut, memberikan pelayanan terbaik kepada tamu atau pengunjung dari perpustakaan, dan juga sekaligus memberikan ruang kepada pembaca dan tetap memperhatikan aturan yang berlaku dalam perpustakaan tersebut. Misalnya, ketika ada pengunjung yang sedang serius membaca, maka suara musik atau suara tambahan dalam ruang tersebut perlu untuk dikurangi sehingga tidak menjadi penghambat bagi para pengunjung yang lain ketika membaca buku. Kode etik pustakawan juga sangat penting dibahas dan juga diterapkan. Sebagai pustakawan brilian tentunya harus memiliki kode etik. Jadi, profesi tersebut membina dan membentuk karakter pustakawan untuk senantiasa mengawasi setiap gerak-gerik pustakawan dengan mengarah pada bagaimana melayani pengunjung dan juga bagaimana menunjang sikap yang tegas dan baik kepada pengunjung tanpa memandang siapa pengunjungnya, namun lebih mementingkan untuk apa dan bagaimana agar perpustakaan itu berfungsi dengan baik. Bahan-bahan pustaka juga begitu banyak. Ada bahan pustaka yang unsurnya
dari buku dan juga rekaman di mana informasi-informasi yang diberikan kiranya bermanfaat bagi pengguna perpustakaan. Jadi bahan pustaka atau bahan perpustakaan itu sendiri merupakan unsur penting dalam sebuah perpustakaan, karena itu merupakan hal yang berharga sesuai dengan tujuan dan visi misi adanya sebuah perpustakaan. Jenis pustaka itu terdapat 3 ya. Ada referensi umum atau buku acuan, referensi primer, dan referensi sekunder. Jaringan perpustakaan sekolah merupakan suatu jenis jaringan yang bergerak di sekitar lingkungan sekolah tersebut. Misalnya, kemampuan siswa dalam memahami fungsi dan tujuan perpustakaan sekolah, partisipasi dalam lingkungan perpustakaan sekolah, dan lain sebagainya. Pengelola informasi di perpustakaan sekolah artinya mengelola setiap informasi yang berkaitan dengan aktivitas siswa dalam memahami struktur dan fungsi lembaga perpustakaan sekolah, serta pengelolaan informasi siswa dalam berpartisipasi di perpustakaan sekolah. Komponen jaringan di perpustakaan sekolah terdapat 3 bagian, yaitu komponen jaringan informasi dari pustakawan, guru, dan siswa yang bertujuan untuk menstabilisasikan aktivitas sistem jaringan perpustakaan. Bentuk sistem jaringan yang diterapkan di perpustakaan sekolah diantaranya adalah interaksi dan sirkulasi perpustakaan. Artinya pemakai berinteraksi dengan sistem atau tata kelola perpustakaan atau dengan perpustakaan tertentu. Bentuk fisik mata rantai pemakai, apakah pemakai dating langsung ke perpustakaan atau melalui telepon, menggunakan surat atau saluran televisi, menarik iuran atau mengatur distribusi dana perlu dikembangkan dan membutuhkan kebijakan mengenai titik jasa dan perpustakaan elektronik yang bertanggung jawab. Jadi sekian teman-teman video dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya.